Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nasruddin serta teman-teman MPAIA yang saya sayangi. Dalam kesempatan kali ini, saya Azatul Hikmah, NIM 502230003, ingin menyampaikan materi tentang analisis kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kolonial Belanda. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kedatangan Belanda. Nah, Belanda mulai menguasai wilayah Nusantara itu pada awal abad ke-17 melalui Kongsi Dagang VOC yang kemudian berkembang menjadi kolonialisme setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799. Jadi, Belanda itu datang ke Nusantara melalui perantara Kongsi Dagang VOC. Nah, awalnya fokus Belanda datang ke Nusantara yaitu pada ekonomi dan stabilitas politik. Sedangkan pandangan terhadap pendidikan Islam itu sangat terbatas karena memang tujuan utamanya itu ekonomi dan politik. Kan Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Nah, kaya akan sumber daya alamnya. Kayak tujuannya Belanda itu ingin menguasai ekonomi dari Nusantara itu sendiri, juga perluasan wilayah atau politik itu sendiri. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, dirasa Islam itu menjadi sebagai ancaman potensial bagi pihak Belanda. Akhirnya, dari pihak kolonial Belanda adanya pemantauan dalam perkembangan pendidikan Islam itu sendiri di Nusantara. Nah, kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kolonial bagaimana sih? Nah, jadi dalam masa kolonial itu ada pemisahan agama dan pendidikan formal. Jadi, kebijakan pendidikan Belanda cenderung sekuler. Ada pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan formal. Pendidikan agama tidak dianggap sebagai bagian dari kurikulum formal di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Jadi, pendidikan agama itu tidak masuk dalam sistem pendidikan di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Kemudian, sekolah itu dibagi sekolah itu untuk pribumi itu masuk ke dalam kelas 2. Jadi Belanda mendirikan sekolah kelas 2 untuk penduduk pribumi, tetapi memberikan pendidikan dasar dengan pengajaran agama yang sangat minimal. Jadi pribumi, masyarakat pribumi itu mendapatkan sekolah jenis kelas 2 dan mendapatkannya pun pendidikan dasar. Seperti itu. Kemudian bagaimana reaksi Belanda itu terhadap pendidikan Islam? Nah, upaya untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem kolonial sangat terbatas. Pemerintah Belanda memanfaatkan guru-guru agama untuk mengawasi ajaran Islam yang berpotensi politis, tetapi tidak mengembangkan pendidikan Islam secara signifikan. Jadi, karena tadi tujuannya ekonomi dan politik, tentunya pemerintah Belanda itu tetap melakukan pengawasan melalui guru-guru agama dalam untuk mengawasi ajaran Islam yang berpotensi politis itu sendiri. Kemudian konsep sekolah Islam pada masa Belanda. Jadi pendidikan Islam sebagian besar berlangsung secara tradisional di surau, pesantren, dan madrasah. Dan fokus belajarnya pada pengajaran agama dan hafalan Al-Quran. Karena tadi tidak diberikan ruang untuk pendidikan agama masuk dalam pendidikan formal, maka masyarakat Muslim Nusantara itu mendirikan pendidikan Islam itu sendiri di surau, kemudian pesantren dan madrasah. Nah, pesantren sendiri ini menjadi pusat pendidikan tradisional.
eh, sebuah pesantren itu dipimpin oleh kiai dengan kurikulum berbasis kitab kuning yang dipelajari seperti tafsir, fikih, dan hadis, dan kitab-kitab lainnya. Jadi pesantren ini cenderung independen dan tidak terpengaruh oleh kebijakan Belanda. Jadi berdiri sendiri karena tadi tidak ada perhatian, kemudian tidak ada dukungan, eh, mau tidak mau pesantren ini itu independen dan tidak terpengaruh oleh kebijakan dari Belanda itu sendiri. Nah, ini minimnya dukungan dari pemerintah kolonial. Jadi Belanda itu lebih memprioritaskan pembangunan sekolah-sekolah berorientasi barat untuk melahirkan tenaga kerja administrasi. Jadi Belanda itu tentunya di Nusantara itu membangun sebuah peradaban yang menguntungkan bagi dirinya. Tidak mungkin seorang penjajah itu mendirikan suatu pemerintah, suatu lembaga yang tidak menguntungkan dirinya. Nah, bagi Belanda itu sendiri, yang menguntungkan bagi dirinya itu ya sekolah-sekolah yang nantinya melahirkan tenaga kerja administrasi, sedangkan sekolah-sekolah agama, apalagi agama Islam itu eh, bagi mereka itu tidak bisa untuk melahirkan tenaga kerja administrasi itu sendiri. Kemudian eh, tentang monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam. Jadi monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kolonial Belanda itu melibatkan pengawasan ketat dari pemerintah kolonial dan evaluasi internal oleh komunitas Muslim. Jadi pemerintah kolonial melakukan inspeksi langsung ke madrasah dan pesantren serta meminta pelaporan reguler dari pejabat setempat. Tujuannya adalah mencegah ajaran yang dianggap subversif. Jadi karena merasa menguasai itu tadi, pemerintah kolonial Belanda itu melakukan monitoring, evaluasi langsung ke madrasah dan pesantren. Juga meminta laporan tentang apa yang terjadi di situ dari pejabat setempat. Karena takut misal dianggap mengancam, apalagi dari segi politiknya. Seperti itu. Sementara itu, komunitas Muslim melakukan evaluasi internal yang lebih informal dan juga berfokus pada kemajuan siswa dalam memahami ajaran agama dan kemampuan membaca Al-Quran. Jadi, eh, apa namanya? Tadi pemerintah Belanda itu mengevaluasi, monitoring itu kan dari pihak eksternal. Nah, dari pihak internalnya, komunitas Muslim itu mengevaluasi, namun hanya berfokus pada kemajuan siswa dan dalam memahami ajaran agama dan membaca Al-Quran. Belum ke ranah lain. Seperti itu. Nah, apa sih dampak kebijakan dari kolonial Belanda itu? Nah, kebijakan pendidikan kolonial Belanda berdampak signifikan terhadap perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Jadi, dampak dari kebijakan kolonial tadi itu sangat signifikan, apalagi tentang minimnya keterbatasan masyarakat Muslim untuk mengajarkan pendidikan agama Islam karena tidak diberikan ruang untuk masuk pendidikan tersebut dalam pendidikan formal. Nih, pembatasan dan pengawasan ketat menyebabkan terhambatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam formal. Jadi, ada pembatasan tadi, kemudian pengawasan yang sangat ketat itu menghambat perkembangan lembaga pendidikan Islam formal. Mungkin secara informal, Islam itu tetap berkembang. Pendidikan tadi di surau, pesantren, kemudian madrasah. Namun secara formal, karena tidak diberikan ruang, ada batasan, kemudian sangat ketat pengawasannya. Walaupun mungkin ada ajaran agama
itu sangat minim karena memang dibatasi, benar-benar dibatasi, kemudian diawasi secara ketat. Nah, dari situlah munculnya inisiatif mandiri dari komunitas Muslim untuk mempertahankan dan mengembangkan pendidikan agama mereka. Jadi walaupun ada batasan, ada pengawasan yang ketat, eh, itu komunitas Muslim tidak pantang menyerah, memiliki inisiatif sendiri, mandiri, untuk mempertahankan dan mengembangkan pendidikan agama mereka walaupun sangat terbatas. Dan ini madrasah dan pesantren itu menjadi benteng pertahanan identitas keagamaan dan budaya Islam di tengah tekanan kolonial. Jadi eh, yang menjadi benteng pertahanan pendidikan agama Islam itu yaitu di madrasah dan pesantren karena memang pendidikan agama Islam itu eh, berkembang di madrasah dan pesantren, sedangkan di lembaga formalnya tidak diperbolehkan oleh kolonial Belanda. Nah, kesimpulannya dari pembahasan tadi yaitu, pada masa kolonial Belanda, kebijakan pendidikan agama Islam tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kolonial. Pendidikan Islam bertahan secara tradisional di luar sistem pendidikan formal yang dikuasai Belanda. Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Muslim dan perjuangan mempertahankan madrasah menjadi cikal bakal sistem pendidikan Islam modern di Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi, walaupun adanya tadi pembatasan, kemudian adanya pengawasan ketat, eh, pendidikan Islam itu sendiri bertahan sampai akhirnya menjadi cikal bakal sistem pendidikan Islam modern. Jadi, walaupun awalnya tidak bisa masuk dalam pendidikan formal, nanti akhirnya pada pasca kemerdekaan itu pendidikan agama Islam masuk dalam ranah formal yang seperti yang kita ketahui sekarang bahwa di lembaga-lembaga formal, pendidikan formal itu ada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.